Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak kita kenalkan ulama-ulama kita ke anak-anak kita, jangan heran anak-anak kita nanti kenalnya artis dangdut, K-pop, karton dan lain sebagainya. Alhamdulillah ini ada buku baru, biografi para ulama dan tokoh penggerak Kampar Serambi Mekah. Sekarang pulang ke rumah coba tanya suami, tanya istri, tanya anak, siapa yang dikenalnya ulama Kampar? Dia tak tahu. Padahal Kampar ini negerinya Serambi Mekah, ulama. Nah, maka inilah buku biografi para ulama Kampar. Sangat inspiratif. Ditulis oleh MUI Kabupaten Kampar. Komisi Pengkajian. Dapatkan buku ini di nomor berikut. Agen tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah hadirkan, atas segala karunia yang Allah kirimkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengarungi hidup dan kehidupan ini dengan penuh rasa aman dan penuh kedamaian. Selanjutnya selawat beserta salam kita kirimkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Tentunya dengan doa dan harapan kita, semoga kita semua dan seluruh keluarga kita akan mendapatkan naungan, mendapatkan syafaat dari baginda di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, para pemirsa, para pendengar, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, alhamdulillah pada pagi hari ini salah satu program podcast Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar mengadakan program dan acaranya yang pada kesempatan kali ini insyaallah kita beri tema dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang, yang alhamdulillah hadir sebagai pembicara pemateri kita pada kesempatan kali ini, yakni Al-Ustadz Haji Samswatir MA SY. Beliau adalah Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar. Baiklah, para pemirsa dan para pendengar, kita sapa Al-Ustadz kita dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustaz? Luar biasa Buya Antuh. Pada kali hari ini karena banyaknya perkembangan tentang wakaf dan pengelolaan ini Ustaz, tentunya pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas podcast kita dengan tema Ustaz pada khusus fatwa dan mungkin juga nanti pengelolaannya fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang Ustaz, khusus uang. Fokus kita pada hari ini, pada kesempatan ini tak tertutup kemungkinan nanti tentu pengembangan tentang wakaf-wakaf lainnya. Baiklah para pemirsa dan para pendengar dimanapun berada, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buka acara podcast kita pada kesempatan hari ini dengan membaca basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ustaz, untuk sesi pertama kami minta Ustaz untuk menyampaikan materi dulu. Nanti tentu ada beberapa nanti kemungkinan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan. Silakan kepada Ustaz Haji Samsuatir, kita persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menandakan kita adalah hamba Allah juga sekaligus umat dan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persoalan tentang wakaf uang ini sebetulnya merupakan termasuk persoalan yang menjadi majalul ikhtilaf, yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebelum kita masuk kepada masalah wakaf uang, mesti kita bedakan terlebih dahulu antara wakaf uang dan wakaf melalui uang. Karena wakaf melalui uang ini merupakan praktek wakaf yang lazim kita lihat di negara kita Indonesia. Contohnya ketika ada pengurus masjid yang ingin membangun masjid, nanti dicarikan tanah sebagai lahan masjid, ramai-ramailah mungkin jemaah nanti berwakaf, dan yang mereka serahkan itu bukan tanahnya, yang mereka serahkan itu adalah uang untuk membeli tanahnya. Nah, itu sebetulnya dikenal ataupun disebut sebagai wakaf melalui uang. Kalau wakaf melalui uang ini tak ada persoalan, karena pada hakikatnya ini adalah wakaf yang sesuai dengan kesepakatan para ulama. Karena wakaf itu dari definisi yang berkembang diantaranya adalah habsu malin yumkinul intifa'u bihi ma'a baqai ainihi. Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya. Artinya yang diambil itu adalah manfaatnya, sementara ain wakafnya, mauqufnya itu tidak boleh lenyap, tidak boleh rusak. Nah, ketika kita wakaf melalui uang, pada hakikatnya yang kita wakafkan itu bukan uang. Yang kita wakafkan itu adalah sesuatu yang dibeli oleh uang tadi. Ketika tadi pengurus masjid mengusahakan untuk mengadakan tanah lahan masjid, maka pada hakikatnya walaupun yang diberikan itu adalah bentuknya adalah uang, tapi yang diwakafkan itu sebetulnya adalah tanah. Begitu juga ketika ada wakaf pengadaan Al-Quran. Jemaah tidak langsung memberikan Al-Quran. Jamaah hanya memberikan uang itu dipergunakan untuk membeli Al-Quran. Ini namanya wakaf melalui uang. Dan ini lazim terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, yang menjadi persoalan itu ketika wakaf itu yang menjadi mauqufnya, ain wakafnya itu adalah uang. Dari mana persoalan ini muncul? Dari pemahaman masyarakat dan ulama tentang apa itu definisi wakaf. Di antara definisi yang berkembang itu, karena kita umumnya di Indonesia ini adalah madhabnya adalah madhab Syafi'i, dan dalam khazanah pemikiran ilmu fikih, madhab Syafi'i termasuk salah satu madhab yang tidak membolehkan wakaf uang. Oh ya. Di antara definisi wakaf yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, di sini dicantumkan oleh di dalam fatwa. Sebelumnya kami sampaikan kepada para pemirsa semua bahwa yang kita bahas pada saat ini adalah wakaf fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat yang dikeluarkan tanggal 11 Mei 2002 atau 28 Safar 1423 Hijriah. Ketika itu ketua komisi fatwanya masih ditandatangani oleh Buya ataupun Kiai Haji Ma'ruf Amin, wakil presiden kita pada saat ini. 2022 ya? 2002. Jadi ini sudah lama sebetulnya. Fatwa ini muncul sudah dikeluarkan 21 tahun yang lalu, tetapi ini masih aktual kita syiarkan ke tengah masyarakat, karena wakaf ini merupakan potensi ekonomi umat yang luar biasa, tetapi tidak tergarap secara profesional dan maksimal. Peradaban Islam itu sebetulnya kalau kita membaca, peradaban Islam itu didirikan atas peradaban wakaf. Bagaimana Rasulullah SAW membangun masyarakat di Madinah, membangun masyarakat di dalam sejarah Khulafaur Rasyidin dan lain sebagainya. Nanti sejarah-sejarah itu akan kita temui kalau kita intent dalam membaca sejarah.
Nah, dalam mazhab Syafi'i, di dalam kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ramli, Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj, atau di dalam kitab yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Syarbini, Mughniul Muhtaj, dijelaskan bahwa definisi wakaf itu adalah habsu malin yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi biqat'i tasarrufi fi raqabatihi ala masrafin mubahin mawjudin. Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya. Jadi manfaatnya diambil, tetapi ain wakaf mauquf, sesuatu yang diwakaf itu bendanya tak boleh lenyap, tak boleh hilang. Maka salah satu syarat wakaf itu kan, yang diwakafkan itu pemanfaatannya itu bukan dengan cara istihlak. Maka kita tidak boleh mewakafkan nasi. Kenapa tak boleh mewakafkan nasi? Nasi itu tidak bisa dimanfaatkan kalau tidak dimakan. Berarti redaksinya manfaatnya boleh manfaatnya diambil, tetapi ain wakafnya, benda wakafnya itu tidak boleh rusak, tidak boleh berkurang. Dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut. Maka sesuatu yang kita wakafkan, maka namanya wakaf terhenti tindakan hukum di situ. Tak boleh dia dijual, tak boleh dia disedekahkan, tak boleh dia diwariskan kepada orang lain. Maka terhenti, kepemilikan di situ terhenti. Beda dengan kita menghibahkan atau mensedekahkan. Umpamanya, saya mensedekahkan atau menghibahkan sebidang tanah untuk Buya Haji Mardailis. Kalau namanya hibah, berarti itu sudah menjadi milik Abuya. Kalau sudah menjadi milik Abuya, maka kita bebas untuk mentasarufkannya. Apakah mau diwariskan setelah itu, apakah mau dihibahkan kepada orang lain, atau mau dijual dan lain sebagainya. Tapi kalau khusus dalam masalah wakaf, maka itu tak boleh ditasarufkan dalam bentuk lain. Yang boleh apa? Yang boleh hanya mengambil manfaatnya saja, tetapi ainnya tak boleh rusak ataupun tak boleh berkurang. Kemudian hasil dari pemanfaatan harta wakaf ini disalurkan pada sesuatu yang mubah ataupun yang tidak haram. Jadi kalau ada kita mewakafkan tanah itu tidak boleh dipakai untuk sesuatu yang haram. Umpamanya di situ dibangun kasino, dibangun tempat mabuk-mabukan, tak boleh. Maka mestilah sesuatu yang sesuai dengan syariat. Nah, ini adalah definisi wakaf yang diberikan oleh para ulama kita. Yang perlu kita garis bawahi di sini apa? Yang perlu digarisbawahi di sini adalah ma'a baqa'i ainihi. Bahwa harta wakaf itu ataupun objek wakaf itu mesti kekal, mesti lestari bendanya. Tak boleh dia berkurang atau rusak. Di dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Dan benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan dan tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Apa yang perlu kita garis bawahi di sini? Yang memiliki daya tahan. Nah, dari definisi ini muncul persoalan. Apa persoalannya? Kalau kita mewakafkan uang itu dia tak bertahan lama. Berbeda dengan tanah. Tanah kalau kita pakai, tanahnya tetap ada. Bangunan kalau kita wakafkan, kita pakai bangunan tersebut, bangunannya tidak berkurang, bangunannya tetap ada. Tapi kalau uang, kalau kita wakafkan, mesti kita belanjakan baru bisa uang itu bermanfaat. Atas dasar inilah muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada ulama yang membolehkan wakaf uang dengan catatan bahwa pokoknya ataupun nilainya itu tetap abadi, tetap bertahan. Ada ulama yang secara tegas mengatakan bahwa wakaf uang itu tidak sah. Dasarnya apa? Karena ketika kita memanfaatkan uang itu, mesti konsekuensinya ain uang itu mesti hilang, mesti dibelanjakan. Dan ini yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Padahal di sisi lain, dalam fatwa ini dijelaskan
wakaf uang memiliki fleksibilitas ataupun keluasan dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh harta lain. Contoh begini, ketika kita mewakafkan tanah, mungkin tanah itu pemanfaatannya terbatas. Tapi ketika kita mewakafkan uang, uang itu pemanfaatannya lebih fleksibel. Dalam contoh yang dikemukakan oleh para ulama, umpamanya dalam mazhab Maliki ataupun mazhab-mazhab yang lain, ulama-ulama tersebut memberikan contoh pemanfaatan wakaf uang. Ini ulama yang membolehkan wakaf uang. Ketika ada harta wakaf itu berupa uang, uang itu bisa dijadikan sebagai modal pinjaman, qardul hasan kepada orang-orang kaum muslimin yang ingin membuka usahanya. Hari ini persoalan ketika orang-orang Islam ingin bergerak membangkitkan perekonomian mereka, mereka tak punya modal. Ketika meminjam umpamanya kepada lembaga keuangan, apalagi terjebak kepada rentenir, mereka akan tercekik dengan bunga-bunga yang luar biasa memberatkan. Tapi kalau seandainya ada dana wakaf dari uang, ini wakaf uang ini bisa kita jadikan sebagai modal pinjaman. Dengan catatan nanti itu dikembalikan, dibayar lagi. Itu kan artinya pokoknya kan tidak hilang. Artinya dalam definisi wakaf tadi bahwa ain wakaf itu, mauquf itu tak boleh hilang, di sini terjaga. Dia tak hilang nilainya walaupun uangnya itu sudah berganti umpamanya. Atau umpamanya contoh lain, ketika ada yang mewakafkan dalam bentuk uang, uang itu adalah harta wakaf, maka uang itu bisa dijadikan sebagai pokok ataupun modal bagi mudharabah, kerjasama yang dilakukan antara pemilik modal dengan pekerja, yang mana nanti keuntungannya itu bisa dibagi. Ini kan salah satu jalan sebetulnya, salah satu usaha dalam membangkitkan perekonomian. Atau contoh lain umpamanya dalam pemanfaatan wakaf uang ini, ketika dana wakaf itu dijadikan modal usaha, maka keuntungan dari modal usaha itu bisa dijadikan sebagai dana untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Hari ini umpamanya, betapa banyak masyarakat kita yang kebutuhan mereka itu belum tercover oleh dana-dana zakat, yang belum tercover oleh program-program pemerintah. Seperti contoh umpamanya, di Kabupaten Kampar saja, hari ini masih banyak kita temukan keluarga yang di rumahnya itu belum ada KWH PLN. Bahkan belum ada sumber mata air. Sumur belum ada di rumah mereka. Rumah mereka pun airnya masih menumpang, penerangannya masih menumpang. Program pemerintah ada tetapi tidak mengcover. Zakat ada tetapi belum memadai untuk menghandle semua tersebut. Nah, kalau wakaf bisa kita berdayakan, pemanfaatan harta wakaf itu kan lebih fleksibel. Maka itu satu sisinya. Di sisi lain, kalau seandainya harta wakaf itu hanya kita batasi dalam bentuk harta yang tidak bergerak, contohnya tanah ataupun bangunan, maka bisa dipastikan bahwa yang bisa berwakaf itu hanyalah orang-orang yang memang orang-orang berada yang mereka memiliki banyak harta. Kita ingin berwakaf tapi kita tidak punya tanah. Akhirnya keinginan kita terhalang di situ. Tapi kalau wakafnya itu bentuknya dalam bentuk uang, maka bisa dipastikan semua orang pasti punya uang. Maka ada kemungkinan dia berwakaf walaupun bentuknya kecil, tetapi dia bisa berwakaf, bisa beramal dalam bentuk amalan wakaf ini. Kita tak bisa mewakafkan uang umpamanya 10 juta, mungkin bisa kita wakafkan dalam bentuk 100.000. Ketika nanti itu dikumpulkan semua menjadi besar dia, maka dana wakaf ini bisa menggerak aktivitas perekonomian kaum muslimin. Maka atas dasar itulah Majelis Ulama Indonesia memandang perlu untuk memberikan fatwa. Bagaimana sebetulnya kedudukan wakaf uang ini di dalam pandangan hukum Islam. Jadi di satu sisi ada kebutuhan akan wakaf uang, tapi di sisi lain pemahaman ulama ataupun pemahaman masyarakat Indonesia selama ini, wakaf uang itu termasuk salah satu bentuk wakaf yang tidak sah. Kenapa? Karena wakaf itu mesti ainnya itu, mauqufnya itu, benda yang diwakafkan itu mesti kekal.
tak boleh dirusak, tak boleh berkurang. Maka atas dasar itulah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat mereka mengadakan muzakarah, mengadakan rapat dan lain sebagainya, menggali khazanah-khazanah keilmuan masa lampau untuk memberikan hasil ijtihad tentang persoalan ini. Nah, apa yang dijadikan sebagai sumber hukum? Yang pertama surah Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Ini adalah dalil berimpak secara umum, termasuk di dalamnya adalah persoalan wakaf. Kemudian yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 262. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini juga dalil berimpak secara umum. Kemudian ada hadis Nabi dari sahabat Abi Hurairah. Ini hadis yang sangat populer, sangat masyhur di tengah masyarakat kita. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, Abu Dawud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan." Dalam redaksi lain, "Idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min thalathatin." Kalau meninggal manusia, berpisah ruh dengan jasad, sudah meninggalkan dunia ini, terputus amalan. Maksud terputus amalan ini apa? Mereka tak bisa lagi beramal ibadah, tak bisa lagi sholat, tak bisa lagi puasa. Tetapi ada 3 bentuk amalan yang pahalanya itu tetap mengalir. Yang pertama, shadaqatin jariyah. Sedekah jariah ini dipahami oleh ulama sebagai sedekah yang manfaatnya itu masih terus bisa dirasakan walaupun kita meninggal dunia. Dan inilah salah satu bentuknya adalah wakaf. Kita sedekah dalam bentuk tanah, tanah masih dipakai untuk tempat sujud oleh orang-orang beriman. Nah, itu kan namanya wakaf. Maka ini sudah menjurus ketika Nabi mengatakan ini adalah dalil tentang wakaf. Kemudian ada sebuah hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Dia bercerita tentang ayah beliau Umar bin Khattab. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Umar bin Al-Khattab asaba ardan bi Khaybar. Jadi dalam perang Khaybar, Umar bin Khattab mendapatkan harta ghanimah berupa tanah. Fa'atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yasta'miruhu fiha. Lalu dia datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta petunjuk dari Rasulullah tentang tanah yang ia peroleh. Faqala ya Rasulullah inni asabtu ardan bi Khaybar lam usib malan qattun anfasa indi minhu. Ya Rasulullah, saya mendapatkan tanah dari pembagian perang Khaybar yang mana tak ada harta saya yang saya rasakan lebih baik dibanding ini. Fama ta'muru bihi? Apa perintahmu ya Rasulullah? Apa arahanmu tentang ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau kau ingin tahan asalnya, pokoknya, kemudian engkau sedekahkan hasilnya. Qala fatasaddaqa biha Umar annahu la yuba'u wa la yuhabu wa la yurasu. Kemudian Umar bersedekah dari hasilnya, kemudian ditahan pokoknya. Ditahan pokoknya apa maksudnya? Tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak diwariskan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga dijelaskan, la junaha ala mawaliyaha ay ya'kula minha bil ma'ruf wa yut'ima ghaira mutawalli. Tidaklah berdosa bagi orang-orang yang mengurus tanah wakaf ini. Kalau hari ini yang mengurus itu kita kenal dengan sebutan nazir wakaf, untuk makan dari hasil wakaf tadi dengan cara yang ma'ruf, dengan bagian yang proporsional, dengan bagian yang wajar. Artinya apa? Kalau seandainya
harta wakaf itu diproduktifkan, hasilnya itu nanti kalau di dalam zakat ada bagian untuk amil zakat, maka di dalam harta wakaf pun hasil dari produktivitas dari harta wakaf itu, maka nazir wakaf itu pun dia punya hak untuk bisa mengambil sebagian menurut ukuran yang wajar dari hasil wakaf tersebut. Ini salah satu hadis, ini sudah menjurus kepada dalil bahwa bolehnya wakaf dalam bentuk produktif. Kemudian dalam hadis yang lain yang juga lebih kurang sama, ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Abdullah bin Umar berkata Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mi'ata sahmin allati li bi Khaybar lam usib malan qattun a'jaba ilayya minha. Lebih kurang sama redaksinya. Qad aradtu an atasaddaqa biha faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihbis aslaha wa sabbil thamarataha. Intinya lebih kurang sama. Nabi katakan tahan pokoknya tetapi hasilnya nanti disedekahkan. Kemudian yang keenam, dalil yang dipakai itu adalah perkataan Jabir bin Abdullah, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu maqdiratun illa waqafa waqfan." Tidak ada seorang pun sahabat yang memiliki kemampuan kecuali mereka pernah berwakaf. Jadi tadi kita sampaikan, peradaban yang dibangun Rasulullah itu adalah peradaban wakaf. Karena tak seorang pun sahabat yang memiliki kemampuan yang tidak pernah ikut berwakaf. Semuanya pasti pernah berwakaf. Nah, ini adalah pendapat-pendapat, dalil-dalil yang dipakai. Lalu bagaimana dengan pendapat para ulama? Nah, tadi kita sampaikan bahwa masalah wakaf uang ini adalah persoalan yang menjadi pokok perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ada yang membolehkan, sebagian ada yang tidak. Yang membolehkan itu siapa? Di antaranya adalah Imam Az-Zuhri. Bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh. Dengan cara menjadikan dinar. Menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha, kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf alaih. Jadi jadikanlah itu sebagai modal usaha, diproduktifkan apakah nanti dibelikan kepada kebun sawit, umpamanya diberikan kepada toko, hasilnya nanti itu dijadikan sebagai dana-dana kebajikan. Dan ini adalah kebutuhan masyarakat kita pada saat ini. Kemudian mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian atas dasar istihsan bil urfi. Berdasarkan athar dari Abdullah bin Mas'ud, "Fama ra'al muslimuna hasanan fa huwa 'indallahi hasanun wa ma ra'au sayyi'an fa huwa 'indallahi sayyi'un." Artinya kalau di situ ada kebaikan yang bisa dirasakan oleh orang banyak dan orang-orang beriman pun memandang ini adalah sesuatu yang baik, maka ini termasuk istihsan bil urfi, salah satu metode istinbat hukum yang dipakai oleh mazhab Hanafi. Kemudian tadi kita katakan dalam mazhab Syafi'i wakaf uang ini dikatakan tidak sah, tetapi ternyata di dalam mazhab Syafi'i pun ada ulama yang membolehkan. Jadi pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i itu tidak membolehkan, tetapi ada yang membolehkan. Warawa Abu Thawrin ani Syafi'i jawaza waqfiha aid dananir wad darahim. Abu Thawr meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham. Keterangan ini bisa kita lihat di dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir karangan dari Imam Al-Mawardi. Maka oleh karena itu ulama dari buya-buya kita di Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 23 Maret 2002 mereka rapat dalam rapat Komisi Fatwa hari Sabtu membahas persoalan ini. Maka mereka menghasilkan fatwa. Isi fatwanya itu apa? Bahwa definisi wakaf yang paling pas untuk kondisi pada saat ini itu adalah habsu malin yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi aw aslihi. Apa bedanya dengan yang tadi? Yang tadi
hanya terbatas pada ma'a baqai ainihi, yang ainnya itu bisa bertahan, ainnya itu tidak hilang. Tetapi di sini ada lanjutannya, ma'a baqai ainihi au aslihi, menahan harta yang mungkin dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau tanpa lenyap pokok ataupun nilainya. Walaupun uang yang diwakafkan itu sudah ditasarufkan, tetapi kan nilainya kan tidak hilang. Nilainya bisa dipertahankan. Dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut. Maka atas dasar ini, Majelis Ulama Indonesia menjelaskan bahwa hasil dari fatwanya itu ada 5 pokok. Yang pertama, wakaf uang atau dalam istilahnya cash wakaf. Kalau dalam istilah fikih klasiknya disebut dengan wakaf nukud. Adalah wakaf yang dilakukan seseorang atau kelompok orang atau lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Jadi yang diwakafkan itu adalah maukufnya itu adalah uang. Jadi kami ingatkan kembali, harus dibedakan, kita bedakan antara wakaf uang dengan wakaf melalui uang. Wakaf yang berkembang selama ini adalah wakaf melalui uang. Kalau ini yang benda wakafnya itu memang uang itu. Uang itu nanti dijadikan modal, atau dijadikan modal usaha, atau dijadikan sebagai modal untuk qardul hasal dan lain sebagainya. Nah, ulama berpendapat wakafnya ini boleh dengan ketentuan nilai dari uang tadi mesti terjaga. Artinya tak boleh hilang. Bagaimana cara menjaganya nanti, itu lebih kepada teknis. Apakah nanti ketika uang itu dipakai ada jaminannya dan lain sebagainya. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Kemudian wakaf uang hukumnya jawaz, boleh. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Kemudian yang kelima, nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya. Tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Sama dengan wakaf-wakaf dalam bentuk yang lain. Nah, intinya apa? Di negara kita, termasuk juga di Kabupaten Kampar, lembaga yang mengurus wakaf ini sudah dibentuk. Namanya Badan Wakaf Indonesia. Di Badan Wakaf Indonesia ini kita harapkan muncullah orang-orang profesional, orang-orang yang memahami, yang punya wawasan, yang punya ilmu tentang wakaf, dan mereka punya keinginan, punya dedikasi untuk mengembangkan wakaf ini. Untuk di kabupaten biasanya kalau dilihat aturan, anggota BI itu ada 9 orang. Di situ mesti ada unsur ulama, ada unsur pemerintah, ada unsur wirausahanya. Pengusaha. Kenapa mesti ada unsur wirausaha? Karena diharapkan nanti wakaf-wakaf yang disalurkan dalam bentuk uang ini bisa dikembangkan. Artinya yang dibutuhkan di situ tidak hanya orang-orang yang mengerti secara hukum, tetapi orang-orang yang piawai yang secara profesional bisa mengembangkan pokok harta sehingga harta ini berkembang, harta wakaf ini berkembang dan bisa disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Cuma saja persoalannya, pertama, wakaf uang ini belum tersosialisasi secara maksimal ke tengah-tengah masyarakat. Maka tugas kita lah, para ulama ataupun para mubalik, tokoh-tokoh agama, menyampaikan wakaf uang ini kepada masyarakat. Kita ingin masjid-masjid kita itu menjadi tidak hanya sebagai pusat ibadah dalam bentuk ritual, tetapi juga bisa menjadi sentra ibadah sosial. Artinya masyarakat-masyarakat kita yang duafa nanti mereka bisa mengadu ke masjid. Jadi pusat pembinaan masyarakat. Hari ini banyak masjid-masjid yang bisa kita jadikan contoh. Di Indonesia ini ada Masjid Kapal Munzalan, ada Masjid Jogokarian, ada Masjid Pondok Indah dan lain sebagainya. Ada beberapa masjid yang bisa kita jadikan contoh yang mana mereka ini sudah bisa mandiri. Contoh lain umpamanya, saya pernah menerima tamu dulu dari Kampung Hilir.
pengurus Masjid Al-Hidayah. Dari dana wakaf, mereka sudah bisa membelikan kepada 3 kapling sawit. 3 kapling sawit ini menjadi miliknya masjid karena ini berasal dari dana wakaf. Dana wakaf. Nah, ini kalau dikelola secara profesional tentunya hasilnya akan lebih maksimal. Nah, kita bayangkan nanti di Kabupaten Kampar ini masjid-masjid itu sudah menjadi masjid-masjid yang mandiri, sehingga masjid tidak hanya sebagai pusat sholat, tidak hanya sebagai tempat sujud, tapi masjid kembali kepada fungsi masjid di awal-awal Islam datang dulu. Masjid Nabawi di awal-awal kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah itu menjadi pusat ibadah sosial. Di situ ditampung 50 orang ahlus suffah, sahabat-sahabat yang memang tidak punya rumah. Dan di situ Rasulullah menggembleng para sahabatnya. Lahirnya Imam Hanafi, lahirnya Imam Maliki, lahirnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Di mana mereka digodok? Di mana mereka ditempa? Mereka belajarnya itu bukan di universitas, bukan di perguruan tinggi. Mereka belajar di masjid-masjid, di halakoh-halakoh yang ada di masjid-masjid. Nah, dari mana itu bisa kita bentuk? Tentu masjid membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Nah, dari dana wakaf inilah kita harapkan nanti masjid-masjid kita menjadi masjid yang mandiri, sehingga nanti masjid itu tidak hanya sekedar menjadi tempat ibadah, itu adalah fungsi utama masjid, menjadi tempat ibadah, tetapi masjid juga bisa melahirkan imam-imam Syafi'i masa kini, imam-imam Hanafi masa kini, dan lain sebagainya. Jadi inilah semacam sosialisasi kita tentang fatwa MUI, bahwa MUI sudah mengeluarkan fatwa wakaf uang ini merupakan salah satu bentuk wakaf yang dibolehkan di dalam agama kita. Oke. Alhamdulillah, terima kasih para pemirsa podcast Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar. Lengkap sudah dalam penjelasan dari Ustadz kita nih, Ustadz Samsuadir ini. Kami pernah mendengar dari jemaah di masyarakat Kampar ini, beliau kadang-kadang lebih dikenal dengan ahli syariah. Orang tak tahu Ustadz Samsuadir ini karena saking banyak menyampaikan dakwah di mana-mana, di masjid, di beberapa kesempatan seluruh Kampar ini. Orang tak tahu bahwa Ustadz Samsuadir ini master ekonomi syariah gitu. Orang lebih paham, beliau mengaji sejarah, tarikh, mengaji ya fikih kadang-kadang kan. Alhamdulillah para pemirsa dan para pendengar program podcast Majelis Ulama Indonesia Kota Kampar, jelas sudah andai kita Ustadz berbicara tentang infak, sedekah, bahkan zakat, ini tak banyak persoalan Ustadz. Karena sudah banyak pakar-pakar fikih, zakat dan sebagainya tentang pengelolaan ini. Tetapi kalau kita berbicara wakaf ini, persoalannya tak semudah yang kita dakwakan, yang kita sampaikan kepada masyarakat. Apalagi ini fatwa MUI, meskipun yang sudah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Pusat pada Maret 2002 itu, pada kenyataannya masyarakat, apalagi ini mereka umat-umat yang memewakaf ini masih, kita kadang dengar persoalan Ustadz tentang wakaf ini, banyak persoalan. Ada nama istilah sengketa wakaf. Wakaf Ustadz, misalnya tak heran kita, sering kita dengar kadang-kadang tanah atau bangunan yang sudah diwakafkan oleh orang tua mereka, bahkan oleh datuk mereka, kami pernah menangani dan bahkan ikut menyelesaikan persoalan-persoalan wakaf ini. Tentu alasan mereka banyak. Ada legalitas ikrar wakaf yang hilang dan sebagainya. Pada intinya persoalan wakaf dari benda-benda yang tak bergerak saja, yang tak bergerak seperti tanah, bahkan sekarang sudah jadi kebun, sudah jadi MDA, bahkan di salah satu tempat di Kabupaten Kampar ini Ustaz, ada MDA dan masjid lagi yang dituntut oleh cucu mereka, keturunan 1-2 keturunan ketiga. Dan masyarakat masjid tak ada ikrar itu, kebetulan hilang. Maklumlah dulu Kampar sering banjir.
persoalan wakaf ini memang persoalan yang tidak akan ada habis-habisnya. Muncul lagi sekarang bukan hanya wakaf dari benda-benda yang tak bergerak. Muncul kalau kami menamakan fikih kontemporer kan, wakaf uang. Dalam artian wakaf yang tak berupa benda tak bergerak. Tentu timbul fenomena baru atau kekhawatiran baru di masyarakat kita. Ustaz katakan tadi bahwa wakaf uang ya, ada wakaf uang, ada wakaf melalui atau via, ada sarananya atau wasilah kan, wakaf melalui uang, wasilahnya uang atau via wakaf via uang. Kalau sekarang ini memang wakaf bendanya itu bentuk atau ain kata Ustaz tadi secara mauquf itu adalah berupa uang. Dalam artian kan ada nilai pokok uang. Iya. Nilai pokok uang ini yang harus dipertahankan. Kesimpulan tadi kami perhatikan bahwa boleh wakaf uang ini dibolehkan asal nilai pokok, ini hati-hati nih, nilai pokok uang. Kalau dalam istilah ekonominya modal. Pokok nilai dari pokok uang itu tak bergeser. Kasar tak bergeser itu bukan dipindahkan, bukan makna itu. Kasarnya itu tak berkurang nilainya. Kalau dulu nilai 1 miliar ya harus nilai pokok 1 miliar itu harus kita pertahankan. Walaupun nanti secara pengelolaan ya pokok uang ini, apalagi yang dianjurkan oleh ulama kontemporer melalui UMI itu salah satu tentu kan yang tentunya ada risiko, Ustaz. Uang ini bisa kita kelola, bisa kita manage melalui melalui salah satu modal usaha. Kan bisa akhirnya badan wakaf ini kalau boleh dikatakan suatu badan wakaf, boleh dibilang nanti akan menjadi sebuah secara sebuah lembaga lah ya, mirip-mirip itu lembaga keuangan. Dan tentu ini ada lagi persoalan dan ini perlu kita kelola secara profesional, baik itu pencatatannya, istilahnya pemanfaatan teknologi mungkin, pencatatan secara akuntansi. Kalau sekarang kan ada istilahnya, ada sistem laporan dan accounting itu ada e-reporting, ada e-accounting kan. Ustaz ahli ekonomi syariah juga sampai ke sana pengelolaan keuangan itu nanti yang akan secara optimal meski kita kembangkan. Itu tantangan ulama, apalagi MUI sebagai salah satu yang mengeluarkan fatwa ini. Dan tentu dari banyaknya ulama, tentu beberapa ulama besar masih tidak setuju, berarti menentang ini. Sementara dalam fikih kontemporer, fikih kekinian dan difatwakan oleh Majelis Ulama, wakaf uang ini salah satu wakaf yang sangat potensial. Potensial tentu kami menilai wakaf uang ini beda dengan wakaf yang lain. Mohon maaf tidak menepikan selama ini kita orang beranggapan melalui wakaf zakat ini meningkatkan ekonomi dan taraf hidup, bahkan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan. Tetapi kalau kami pribadi menilai, karena kami salah satu ekonom juga, wakaf uang ini bahkan lebih fokus, lebih sangat potensial untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan umat itu kalau memang betul-betul dikelola secara profesional. Tetapi ini tentunya kami yakin, kemarin pernah juga kami diskusi, keraguan mereka karena jelas wakaf itu selama ini bentuknya jelas, jelas Ustadz, bahwa berupa benda tak bergerak. Walaupun kami ada uang, jelas setelah itu dibelikannya. Jadi via uang itu wakaf via uang atau wakaf wasilah uang langsung. Bahkan di depan orang itu masih hidup dibelikanlah ke tanah masjid, dibangun WC masjid, toilet. Ini tak memang bendanya secara kata Ustaz belum bentuk ain itu atau mauqufnya itu berupa uang. Bahkan uang ini belum dibendakan, bahkan kasarnya uang ini dikelola. Kasar kalau ekonomi diputar dikelola dan diputar untuk modal usaha. Ini perlu tantangan. Jadi keraguan mereka dari bentuk tak bergerak jelas nampak di depan mereka, sekarang tetap dalam bentuk ain secara matanya itu, setelah bentuknya masih uang, dan uang ini bergerak pula, dia diputar pula kasarnya. Tapi kan tentu dengan akad dan perjanjian atau ikrar yang jelas nantinya.
Mungkin itu tantangan kita Ustaz, bagaimana kita ini. Dan kemudian Ustaz, kami pernah mendengar pada awal tahun 2023 potensi wakaf uang ini melalui situs resmi BWI Pusat, Badan Wakaf Indonesia Pusat itu besar Ustaz. Indonesia bahkan mereka bilang waktu itu 100 triliun lebih per tahun, bahkan mencapai 70-an 180 triliun per tahun kalau mau betul-betul ini dikembangkan. Dan Ustadz salah satu orang nomor 2 yang corong dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar, corong dari Ustadz Mawardi seperti itu. Dan Ustadz juga kami dengar masuk pula ke dalam pengurus Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Kampar, BWI Kabupaten Kampar. Kira-kira ada enggak potensi? Atau ada enggak potensi wakaf uang di Kabupaten Kampar? Karena kita di samping berbicara secara nasional, fatwa ulama ini nasional Ustaz, ya. Tapi tentu kita praktekkan di Kabupaten Kampar karena amanah Ustadz sebagai orang nomor 2 di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar. Ustadz top lagi kan itu yang berdakwah ke sana kemari. Ustadz Syam kata orang, Ustadz Syam Sohatir kata orang. Walaupun dulu berbenang gemuk sekarang udah agak kurus kan, tapi topnya tetap. Kemudian Ustadz sebagai pengurus BWI Kabupaten Kampar, Badan Wakaf ini, meski tahu kita seperti apa nih menggotu, ada nak menangkap nih kira-kira kalau kita jor-joran ini kami bersedia ormas lain, kita kata juga di Muhammadiyah pada badan wakaf uang nih kan potensial nih menjurus nih, fokus ini untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan umat nih kalau betul-betul kita kelola, karena ini ada penyertaan modal istilahnya, ada duit yang berputar nanti. Takkah kita benar-benar bergerak itu? Mungkin itu Ustaz, ada enggak potensi itu di Kabupaten Kampar? Jadi terima kasih Ustaz. Yang pertama, memasyarakatkan wakaf ini bagian dari jihad. Jihad itu dia punya step-step, punya langkah-langkah tertentu. Langkah pertama itu adalah step pemikiran. Artinya ini kita berikan dulu pemahaman kepada masyarakat bahwa ini sesuai dengan tuntunan agama kita. Nah, inilah yang kita lakukan pada hari ini. Kita ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang ini. Di samping secara syariat ini sudah dikeluarkan fatwa oleh Majelis Ulama. 2 tahun setelah fatwa ini keluar, tahun 2004, pemerintah juga sudah mengeluarkan undang-undang tentang wakaf. Jadi wakaf uang ini terlepas dari walaupun ada perbedaan pendapat ulama, kalau kita kaji perbedaan pendapat ulama, hampir di semua persoalan agama itu pasti ada perbedaan pendapat ulama. Tetapi ketika ada satu lembaga yang sudah kita jadikan rujukan di sebuah negara sudah mengeluarkan fatwa, maka kita sudah mestilah menjadikan ini sebagai salah satu dasar kita berpijak untuk mengamalkan ajaran agama kita. Nah, jelas tadi kita sampaikan, tahun 2002 Majelis Ulama Indonesia sudah mengatakan bahwa wakaf uang itu adalah sesuatu yang sah dilakukan, boleh dilakukan, karena yang bertahan itu tidak hanya semesti ainnya saja, tetapi juga modalnya saja. Nah, itu step yang pertama. Yang kedua, tentu kita mesti mempersiapkan sumber daya untuk itu. Persoalan sekarang adalah yang mengelola wakaf itu kan nazir. Persoalannya sekarang adalah SDM nazir kita ini apakah sudah siap untuk mengelola ini. Nah, persoalan nanti ada kontrol, kita mesti tahu. Dalam prosedural wakaf uang itu mesti kita laporkan dulu kepada LKSPWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Jadi tercatat secara resmi karena ini mesti bertahan lama ini. Nah, tadi dikatakan wakaf ini kan banyak persoalan. Dulu sudah diwakafkan oleh datuknya, sudah diwakafkan oleh neneknya, tahu-tahu sekarang cucunya tidak mengakui. Apa persoalannya? Persoalan karena pencatatan tadi. Tak ada hitam di atas putih yang bisa kita jadikan pedoman bahwa ini betul-betul tanah wakaf. Dulu kan akta ikrar wakaf ini kan belum menjadi perhatian betul oleh masyarakat kita. Hanya mungkin saksi 1-2 orang. Saksi 1-2 orang itu pun sudah meninggal pula sekarang. Jadi bagaimana cara kita membuktikan bahwa ini betul-betul tanah wakaf? Yang diketahui oleh masyarakat ini dulu diwakafkan, tapi bukti otentiknya kita tidak punya. Maka dalam wakaf uang, apalagi ini persoalan uang. Kalau tanah, nampak tanahnya. Bangunan, nampak bangunannya. Kalau uang kan sulit kita untuk lebih sulit menjaganya dibanding benda tidak bergerak.
maka wakaf uang ini dalam jumlah tertentu dia mesti dilaporkan ke LKSPWU sebelum nanti dikelola oleh nazir. Nah, nazir ini mesti profesional. Ketika nazir nanti tidak profesional, itulah nanti yang kita khawatirkan. Sudah diwakafkan uang ini adalah ain ataupun mauquf, objek wakaf, karena nazir tidak profesional, akhirnya rugi usahanya. Sehingga akhirnya dana wakaf ini hilang, menguap. Nah, ini kan mesti kita perhatikan. Jadi kita mesti berpikir sekarang, mudah-mudahan nanti ada program dari BWI ataupun Majelis Ulama Indonesia, bagaimana di Kabupaten Kampar ini lahir nazir-nazir profesional yang bisa mengembangkan wakaf itu sehingga wakaf memang betul-betul bisa dijadikan sebagai modal untuk membina masyarakat. Kira-kira yang dapat kita andalkan menjadi corong untuk sosialisasi ini, atau boleh dikatakan memfokuskan mengenai sosialisasi wakaf uang ini, kira-kira dari lembaga mana saja yang kita harapkan dalam beberapa waktu ke depan, Ustaz, agar hal ini kan kita sebut baik ini, Ustaz, karena wakaf uang ini kami rasa lebih fokus, dia lebih menyentuh ke ekonomi dan kesejahteraan rakyat, kesejahteraan umat, Ustaz. Pertama dulu tadi saya singgung dulu masalah potensi wakaf uang di Kabupaten Kampar. Ada enggak potensinya? Luar biasa sebetulnya potensinya. Dan Muhammadiyah sebetulnya sudah mencontohkan. Muhammadiyah itu kan sebetulnya lestari sampai hari ini. Mungkin orang tua lebih bisa menyampaikan hal ini. Itu karena wakaf dari warganya. Wakaf warganya itu yang dikelola dengan baik dan profesional, sehingga bisa dikatakan Muhammadiyah termasuk organisasi yang paling kaya mungkin. Tidak hanya di Indonesia, mungkin di dunia. Ormas yang di mana-mana ada rumah sakitnya, ada sekolahnya, ada universitasnya. Itu dari mana sebetulnya? Bukankah itu dari wakafnya masyarakatnya? Nah, itu adalah potensinya. Kemudian Di Kampar, kalau seandainya dikatakan tadi siapa yang paling bertanggung jawab untuk mensosialisasikan ini? atau yang diharapkan lah. Diharapkan nanti bertanggung jawab marah pula. Yang diharapkan untuk bisa mensosialisasikan ini. Tentu setiap kita sebetulnya punya tanggung jawab. Tanggung jawab ilmu itu ada pada orang-orang berilmu. Orang yang memiliki pemahaman tentang wakaf ini dia wajib sebetulnya menyampaikan. Tapi kalau disebut ormas, semua ormas sebetulnya bertanggung jawab. Tapi dalam hal ini kita berharap pertama BWI, Badan Wakaf Indonesia, bisa mensosialisasikan ini karena memang mereka diberikan potensi, diberikan tupoksi untuk mengurus masalah ini. Kemudian Majelis Ulama Indonesia, karena ini adalah wadah rumah besar dari semua umat Islam, kita juga berharap bisa merangkul apakah itu ormas-ormas, mubalik-mubalik, mari kita sama-sama bersuara untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini adalah salah satu instrumen ekonomi yang sangat potensial dalam agama kita. Jadi kalau diambil kesimpulan, kita punya step-step perjuangan dalam memasyarakatkan wakaf ini. Yang pertama itu adalah step memberikan pemahaman kepada masyarakat, langkah dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Ini tugas kita bersama. Setelah itu nanti kita siapkan instrumennya, kita siapkan SDM-nya. Itu juga tugas kita bersama, bagaimana nanti kita bisa membuat pelatihan-pelatihan, membuat program-program, sehingga dari program-program tersebut akan lahirlah nazir-nazir profesional yang bisa mengelola harta wakaf ini sehingga memang betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak. Nah, ini mudah-mudahan kita harapkan juga nanti kolaborasi dengan Muhammadiyah dan ormas-ormas yang lain. Bagaimana caranya Kampar ini memang betul-betul negeri yang berperadaban dan peradabannya itu dibangun di atas budaya wakaf. Nah, demikian untuk Alhamdulillah Ustaz, para pendengar, para pemirsa program podcast Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar, begitu kita dengar penjelasan yang begitu jelas ya, yang luas dari Ustadz kita, Ustadz Haji Samsudin MSy, di mana kesimpulan kita mudah-mudahan dengan potensi dan keluarnya fatwa ulama Indonesia tentang wakaf uang ini semakin jelas lah, semakin fokus
bahwa atau semakin menunjukkanlah bahwa salah satu wakaf, terutama wakaf uang ini menjadi sangat potensial untuk meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan. Karena pada prinsipnya wakaf juga sama dengan infak dan sedekah zakat, Ustaz. Potensial untuk meningkatkan ekonomi atau kesejahteraan umat, terutama umat Islam ini. Terakhir Ustaz, mudah-mudahan ini bisa dijadikan diskusi awal, pencerahan awal bagi rekan-rekan yang aktif di Ormas maupun seluruh umat Islam yang ada di Kabupaten Kampar. Terakhir kami minta Ustaz semacam statement, closing statement Ustaz, singkat karena waktu kita Ustaz, closing statement dari Ustaz sehingga nanti menjadikan motivasi bagi seluruh umat Islam yang ada di Kabupaten Kampar. Bersilakan Ustaz. Jadi wakaf ini adalah suatu potensi yang luar biasa bagi umat Islam, tak terkecuali umat Islam di Kabupaten Kampar. Tetapi untuk mengelola wakaf ini tidak bisa kita harapkan satu kelompok saja. Jadi kita berharap apapun ormasnya, seluruh mubalik, ustadz-ustadz kita bisa memberikan pemahaman, memasyarakatkan wakaf ini kepada masyarakat, dan mudah-mudahan nanti kita bisa melahirkan nazir-nazir profesional yang bisa mengelola wakaf itu secara maksimal dan profesional. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah para pendengar dan para pemirsa program podcast Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar dimanapun berada, baik di Kabupaten Kampar maupun seluruh daerah yang ada di Indonesia ini. Mudah-mudahan tema podcast kita pada pagi hari ini tentang fatwa ulama tentang wakaf uang atau potensi wakaf uang yang ada di Kabupaten Kampar dan Indonesia ini semakin membuka pikiran kita, membuka pikiran dan hati kita, kalbu kita, bahwa salah satu, mari kita maksimalkan wakaf ini, terutama wakaf uang, peluang besar untuk meningkatkan ekonomi, untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam yang ada di Kabupaten Kampar ini. Dan makin terbukalah hati kita untuk lebih mempelajari, untuk lebih mendalami, bahkan nanti akhirnya kita praktekkan, kita kembangkan wakaf ini di Kabupaten Kampar, terutama wakaf uang ini. Hanya demikian, bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemirsa dan seluruh pendengar yang ada program podcast Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar. Kalau ada kurangnya itu dari kami, dari Ustaz Samsudin dan kami sendiri, dan kami minta maaf, dan lebihnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrum minallah wa fatuhun qarib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.